Coba bayangin deh, sebuah pernikahan yang bukan cuma menyatukan dua orang, tapi justru mengakhiri perang yang sengit. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah yang luar biasa banget tentang gimana satu ikatan suci bisa mengubah takdir seorang wanita dan yang lebih hebat lagi, menyatukan dua kaum yang tadinya saling bermusuhan. Inilah kisah Juwairiyah binti Al-Harith. Wow, ini pujian yang luar biasa loh, datangnya dari Aisyah, istri Nabi. Dengar kata-kata ini, kita pasti langsung bertanya-tanya, siapa sih wanita ini dan apa yang udah dia lakukan sampai-sampai dianggap sebagai berkah terbesar untuk kaumnya? Yuk kita bedah ceritanya. Setiap cerita hebat itu pasti ada awalnya kan? Nah, kisah kita kali ini nggak dimulai dengan damai-damai aja, tapi justru di tengah medan perang, di tengah konflik yang lagi panas-panasnya antara dua kekuatan. Jadi, di satu sisi kita punya komunitas muslim yang baru aja berdiri di Madinah. Nah, di sisi lain ada Bani Mustalik, suku Arab yang kuat dan besar di bawah pimpinan Al-Haris bin Abi Dirar. Posisi mereka ini strategis banget, di jalur dagang antara Mekah dan Madinah, yang bikin permusuhan mereka jadi ancaman yang nyata banget. Terus, kenapa sih bisa sampai pecah perang? Ini bukan salah paham kecil ya. Bani Mustalik ini emang secara aktif melawan Islam. Mereka gabung sama musuh di perang sebelumnya, mereka blokir jalur-jalur penting, dan puncaknya pemimpin mereka, Al-Haris, lagi ngumpulin pasukan buat nyerang Madinah besar-besaran. Waktu kabar soal rencana serangan ini sampai ke Nabi Muhammad, beliau nggak langsung main serang balik loh. Justru, ada satu langkah penting yang diambil dulu, verifikasi. Beliau ngutus Buraidah bin Al-Hashim buat mastiin bener nggak info ini. Nah, baru setelah informasinya terkonfirmasi, pasukan muslim bergerak cepat dengan serangan pendahuluan di Al-Muraisi. Musuh berhasil dikalahkan sebelum mereka sempat menyerang. Dan di tengah-tengah kekacauan perang inilah kita ketemu sama tokoh utama kita dalam kondisi yang paling tragis. Juwairiyah, seorang putri kepala suku yang suaminya baru aja tewas di pertempuran. Cuma dalam sekejap mata, statusnya berubah drastis dari putri bangsawan jadi tawanan perang. Kebayang gak sih gimana hancurnya perasaan dia saat itu? Nah, sekarang kita sampai di momen di mana satu obrolan singkat bakal mengubah arah sejarah. Bukan cuma buat Juwairiyah, tapi buat seluruh sukunya. Oke, jadi sebagai tawanan, Juwairiyah itu jadi milik seorang sahabat namanya Sabet bin Qais. Tapi, sebagai seorang putri, dia nggak pasrah gitu aja. Dia pakai sebuah mekanisme dalam hukum Islam yang namanya mukatabah. Ini semacam perjanjian di mana seorang tawanan bisa membeli kebebasannya sendiri. Dia bertekad buat nebus kembali martabatnya. Ini nih yang luar biasa dari tindakan Juwairiyah, keberaniannya. Dalam posisinya sebagai tawanan, dia nggak cuma ngerengek atau nunggu nasib. Dia ambil inisiatif, menghadap langsung ke pemimpin pasukan yang udah ngalahin kaumnya. Bukan buat minta belas kasihan, tapi buat negosiasiin masa depannya. Keren banget. Dan disinilah momen penentunya. Setelah dengerin permintaan Juwairiyah, Nabi Muhammad nggak langsung bilang iya atau enggak. Beliau justru mengajukan satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Maukah engkau dengan yang lebih baik dari itu? Sebuah tawaran balik yang nggak pernah disangka-sangka sama sekali. Dan inilah tawarannya. Bukan cuma kebebasan, tapi sebuah kehormatan. Aku akan melunasi tebusanmu dan menikahimu. Sebuah lamaran yang bakal ngangkat derajatnya dari seorang tawanan jadi istri seorang pemimpin. Ini bukan sekedar pernikahan biasa, tapi sebuah jembatan perdamaian antara dua kaum. Dan Juwairiyah dengan cerdas menerima tawaran itu. Pernikahan ini bukan akhir dari cerita loh, justru ini adalah awal dari serangkaian kejadian yang luar biasa. Satu tindakan belas kasih ini memicu efek domino yang bakal mengubah nasib seluruh kaumnya. Coba kita lihat gimana kejadiannya. Kabar pernikahan itu menyebar cepat banget di antara pasukan muslim. Dan seketika itu juga, cara pandang mereka ke para tawanan berubah total. Mereka merasa nggak bisa lagi menahan kaum Bani Mustalik sebagai tawanan. Kenapa? Ya karena kata mereka ini sekarang kerabat Rasulullah. Tiba-tiba, musuh udah jadi keluarga. Dampaknya itu langsung dan nyata banget. Lebih dari 100 keluarga dari suku Bani Mustalik yang ditawan, semuanya dibebaskan oleh para sahabat. Ini sebagai bentuk penghormatan atas pernikahan itu, bukan karena diperintah, tapi murni karena rasa hormat. Efek berantainya ini benar-benar bikin merinding.
Tindakan pembebasan besar-besaran ini menyentuh hati seluruh suku Bani Mustalik. Al-Harith, ayahnya Juwairiyah, yang tadinya musuh bebuyutan, datang bukan cuma buat nebus anaknya, tapi akhirnya malah masuk Islam. Dan langkahnya ini diikuti oleh seluruh kaumnya. Dalam sekejap, musuh sengit berubah jadi sekutu setia. Perdamaian udah tercipta, tapi kisah ini juga ngajarin kita satu pelajaran penting lagi, gimana caranya menjaga perdamaian itu biar nggak hancur karena salah paham. Yuk kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, perdamaian yang baru ini diuji. Seorang utusan, Walid bin Uqbah, dikirim buat ngambil zakat. Tapi entah karena salah paham atau takut, dia malah balik bawa laporan palsu yang bahaya banget. Dia nuduh Bani Mustalik murtad dan mau membunuhnya. Tuduhan ini hampir aja memicu perang saudara loh. Tapi sekali lagi, kebijaksanaan menang. Nabi nggak bertindak gegabah. Sebaliknya, beliau kirim utusan kedua buat ngecek kebenarannya. Nah, tindakan investigasi ini adalah contoh sempurna dari satu prinsip penting dalam Islam, tabayun. Artinya, kita harus cari kejelasan dulu, cek faktanya, verifikasi informasinya, sebelum kita percaya atau bertindak. Gara-gara prinsip inilah, pertumpahan darah antara saudara yang baru aja bersatu bisa dihindari. Jadi, kita bisa lihat di sini ada dua pilar perdamaian. Pernikahan dengan Juwairiyah itu membangun jembatan lewat welas asih. Sementara insiden setelahnya mengajarkan kita bahwa buat menjaga jembatan itu tetap kokoh, kita butuh kebijaksanaan dan prinsip verifikasi atau tabayun, welas asih yang membangun, kebijaksanaan yang memelihara. Oke, sekarang mari kita kembali ke sosok wanita yang jadi pusat dari semua peristiwa ini dan coba kita pahami warisan abadi yang dia tinggalkan. Kita balik lagi nih ke kata-kata Aisyah di awal tadi. Sekarang setelah kita tahu konteks lengkapnya, kalimat ini jadi punya makna yang jauh lebih dalam kan? Berkah yang dimaksud itu bukan soal harta, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan, hidayah, dan perdamaian buat seluruh kaumnya. Di balik dampak sosialnya yang super besar, Juwairiyah sendiri adalah pribadi yang luar biasa. Namanya aja diubah dari Barah, yang bisa berarti menyucikan diri sendiri, jadi Juwairiyah. Dia dikenal sebagai wanita yang sangat soleha, banyak menghabiskan waktunya untuk ibadah dan zikir. Jadi teladan bukan cuma buat kaumnya, tapi juga buat kita semua. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Kisah Juwairiyah ini jadi bukti nyata gimana satu tindakan yang didasari welas asih dan kebijaksanaan bisa mengubah takdir satu komunitas seluruhnya. Ini pengingat abadi bahwa kadang-kadang solusi buat konflik terbesar itu nggak ditemuin di medan perang, tapi di dalam hati manusia. Terima kasih udah menyimak.